Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke materi sistem transmisi. Yang pertama adalah di sini ada poros input yang berfungsi untuk meneruskan tenaga atau power dari mesin yang diteruskan ke roda gigi, kemudian ke poros output, ke poros propeller, kemudian ke roda penggerak. Nah, pada bagian ini kita akan menjelaskan sistem kerja pada roda gigi tersebut. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah di sini ada roda gigi, kemudian ada hub slip, ya. Di sini hub slip ini untuk roda gigi pertama dan kedua ini akan terhubung. Kemudian di sini hub slip ini untuk roda gigi 3 dan keempat. Nah, untuk roda gigi yang di sini, ya, yang paling besar di sini, ini ada roda gigi yang paling besar bagian sini, ya, itu roda gigi pertama, karena paling besar karena untuk torsi awalan yang lebih besar, ya. Kemudian ini roda gigi kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di bawahnya bisa kita lihat ini ada poros counter keempat, kemudian 3, kemudian 2, dan di dalamnya ada 1, ya. Jadi sistem kerjanya nanti ketika misalnya roda gigi pertama, jadi dari sini input, kemudian masuk roda gigi keempat, diteruskan ke poros counter 4, kemudian dilanjutkan ke poros counter 1, ke roda gigi 1, kemudian baru ke output, begitu. Nah, setelah itu nanti untuk gigi kedua gimana? Gigi kedua juga hampir sama, berarti ada hub slipnya nanti akan bergeser ke sini, ya. Hub slipnya akan bergeser. Nah, nanti demikian juga dari tadi sama, berarti dari input, kemudian roda gigi 4, kemudian counter 4, dilanjutkan ke counter 2 ke roda gigi 2, kemudian baru ke hub slip, kemudian baru ke poros output. Nah, itu 3 juga demikian. Yang berbeda ketika 4, kalau 4 berarti dari poros input, kemudian roda gigi 4 langsung diteruskan ke output. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, adapun perawatannya, nah, sebenarnya bagian ini jarang sekali, pada umumnya jarang sekali rusak atau fatal, ya. Yang penting ketika perawatan di sini ada oli, ya, jadi jangan sampai kering. Jadi oli dengan viskositas tertentu harus ada di sini, jadi jangan sampai posisinya kering. Itu salah satu untuk merawatnya. Nah, usia pemakaian juga berpengaruh, tapi yang paling penting kondisi dari sini, dari roda-roda gigi ini harus posisinya terkena oli. Kalau kering, ya, untuk pelumasan tidak bagus, maka akan cepat aus, tapi ini sangat jarang terjadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke perbandingan perputaran poros input dengan poros output, ya, dengan 5 speed. Di sini ada bagian-bagiannya, ini ilustrasinya. Ini poros input, kemudian poros output. Ada A nanti adalah gigi input, yang B ini adalah gigi counter input, kemudian yang C ini adalah gigi counter percepatan, dan D adalah gigi percepatan. Nah, kita akan menggunakan rumus yaitu G, nanti B ini adalah bagian yang diputar, dibagi A adalah bagian yang memutar, D ini adalah bagian yang diputar, dan C adalah bagian yang memutar. Kita akan menggunakan rumus ini, ya.
misalnya kita ambil contoh untuk percepatan pertama ya. Bisa diketahui roda gigi A-nya misalnya 24, B-nya 35, C-nya misalnya 15, D-nya 36. Nah, kalau sudah kita masukkan data ini ke rumus perbandingan ini ya. Bagaimana caranya? Kita hitung aja. Berarti ini ada B-nya 35 per 24 dikali dengan 36 per 15, ketemulah 3,5 ya. 3,5 ini artinya apa? 3,5 ini artinya adalah jika poros output itu berputar satu kali penuh, maka poros input akan berputar 3,5 kali. Nah, itu artinya. Nah, bagaimana untuk percepatan yang kedua? Sama, misalnya kita akan ambil contoh soalnya, misalnya untuk gigi yang kedua A-nya 24, roda gigi B 35, roda gigi C 25 dan D 32. Kita masukkan datanya juga. Ngikutin rumus yang tadi ini, B per A kali D per C, hasilnya 35 per 24, 32 per 25. Ada, ketemulah angka 1,9. Artinya ketika poros output itu berputar satu kali putaran penuh, maka poros input akan berputar 1,9 kali. Nah, itu ya. Nanti kita akan lanjut ke roda gigi yang lain ya. Nah, untuk roda gigi keempat ya, untuk roda gigi keempat yaitu perbandingannya 1:1. Kenapa? Karena poros input dengan poros output terletak sejajar ya. Maka perbandingannya untuk gigi keempat berarti nggak usah kita hitung. Berarti untuk gigi keempat berarti perbandingannya 1:1. Karena apa? Karena poros input dengan poros output posisinya sudah sejajar. Begitu ya. Untuk gigi mundur ya. Gigi mundur ada perbedaan sedikit. Di sini ada namanya idle gear ya. Nah, nanti rumusnya hampir sama, cuman untuk gigi mundur ada B per A dikali E per C dikali D per E ya. Sebenarnya ini bisa dicoret juga menjadi D per C. Kita ambil contoh misalnya gigi mundur dengan roda gigi A 24, B 35, kemudian C 19, D 41 dan E 33. Kita masukkan saja datanya untuk gigi mundur, yaitu B-nya 35, kemudian A-nya 24, E-nya itu 33 per C-nya 19 dikali D-nya 41 per E-nya 33. Kalau kita hitung berarti ini sekitar 3,146. Nah, sama artinya, jadi 146 ini artinya apa? Ketika poros output itu berputar satu kali putaran penuh, maka poros input akan berputar 3,146. Cuman perbedaannya adalah untuk putaran poros output itu berlawanan dengan poros input. Nah, mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.